Kalau kita ingin bahagia di dunia, cari dengan cara meraih kebahagiaan akhirat. Jiwa kita ini lemah, badan kita pun tidak akan pernah mampu untuk menahan adab Allah SWT. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Program talk show seputar dunia pendidikan Islam. Kecerdasan yang kita bangun itu kecerdasan yang meliputi intelektual, kecerdasan spiritual, dan kecerdasan sosial. Kenapa kita mendatangkan Masayakh ini? Karena kita akan mencetak tamatan binbas pernah menyelesaikan kitab, bukan sekedar kurikulum saja. Jangan lewatkan program talk show seputar dunia pendidikan Islam yang berbasis mahad atau pesantren. Insya Allah kami selalu berusaha untuk mengembangkan, dan kami bersyukur bahwa lahan tanah itu masih cukup luas untuk dikembangkan. Bagaimana mekanisme dari penerimaan santri baru ini, Ustaz? Dengan datang ke pondok, di pondok pun online, kami online kan. Simak acara ini setiap hari Sabtu jam 16.00 sampai dengan 17.30 waktu Indonesia Barat. Di Roja TV dan Radio Roja. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Selamat datang di Al-Wildan International Islamic School, lembaga pendidikan Islam berkualitas internasional dengan manhaj beragama atau Ahlussunnah wal Jamaah. Some and the negative is any. Yes, positive uses some and the negative uses any. Dengan fasilitas sekolah dan kelas yang memadai, seperti ruang kelas yang dilengkapi AC, kursi dan meja belajar berstandar internasional. Tersedia pula perpustakaan kelas yang dilengkapi dengan TV 50 inch permanen dalam kelas. Assalamualaikum. Hi, my name is Tariq. I am grade 7 student in Al-Wildan 4. I like studying here because it's very exciting, fun, and interesting things happen here. It's a nice place. And there's so many good people and so many good teachers. First thought, I was not as I expected. The school wasn't I was hoping for when my mom told me that I have to change school. Visi program mutu. Terwujudnya lembaga pendidikan Islam yang berkualitas dan berbasis pada penguasaan hafalan Al-Quran, ilmu syariah, didukung dengan penguasaan bahasa asing. Mudarrisun wal mudarrisati fi hadhil madrasah mumtazun. حيث إنه مجيد اللغة العربية واللغة الإنجليزية وهو متأهل في موادهم والصديقة طيبة ومهتمات. Waalaikumsalam. How are you? I'm great. How are you, Izan? I'm also great. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. How are you guys? I'm fine. Misi program mutu. 1. Mengembangkan lembaga pendidikan dengan pelayanan prima, berkualitas, berstandar manajemen mutu dengan manajemen profesional. 2. Mencetak para hufazah Al-Quran dan memahami ilmu syariah. 3. Mengembangkan pendidikan yang berbasis bahasa asing, matematika, dan sains dengan memanfaatkan teknologi modern dan didasarkan pada kekuatan akidah akhlak dan manhaj agama salaful saleh. 4. Mengembangkan proses pendidikan yang berorientasi masa depan dan mampu bersaing dalam dunia global. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa kita bergerak menuju mutu yang substansial, bukan normatif formalistik. Menyusunlah satu strategi pembelajaran yang mengkerucutkan ruh kurikulum nasional
ruh kurikulum internasional, ruh kurikulum pesantren dalam sebuah istilah yang disebut dengan TIC atau Tahfiz Al-Quran and International Curriculum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatal Islam a'azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Ikhwatal Islam a'azani Allah wa iyyakum, para pendengar Radio Roja dan juga pemirsa Roja TV dimanapun Anda berada. Kembali pada sore hari ini kami hadirkan satu program talkshow pendidikan Islam, dan kali ini kami akan menampilkan satu lembaga pendidikan Islam yang insya Allah akan kita simak pemaparannya tentang pendidikan Islam tersebut. Dan alhamdulillah telah hadir di studio kami dua narasumber kita, yaitu pertama Al-Ustaz Dr. Abdurrahim Al-Bashir MPD Hafizahullah Ta'ala, dan juga Al-Ustaz Dr. Mustafa Yamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ustaz hari ini, Ustaz? Alhamdulillah. Masya Allah, barakallah fiik, Ustaz. Fikum barakallah. Nah, ikhwatal Islam a'azani Allah wa iyyakum, sebelum kita simak pemaparan yang akan disampaikan oleh dua narasumber kita tentang satu lembaga pendidikan Islam yang bernama Al-Wildan Islamic International Islamic School, ya Ustaz ya. Nah, dan alhamdulillah Al-Wildan ini sudah memiliki beberapa cabang, kalau tidak salah ada sekitar 5 cabang saja, di antara yang pertama ada di Serpong, kemudian juga di Bekasi, di EBSD City, kemudian juga ada di Jakarta dan juga Jakarta Pusat saja. Betul. Dan di Kota Islam a'azani Allah wa iyyakum, setelah pemaparan yang akan disampaikan oleh beliau, nanti kita akan membuka sesi interaktif soal jawab bagi Anda semua yang ingin mengetahui lebih dalam tentang lembaga pendidikan ini. Dan tentunya sebelumnya kita akan simak pemaparan yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Dr. Abdurrahim Al-Bashir MPD Hafizahullah Ta'ala tentang Al-Wildan ini. Dan kepada beliau kami persilakan. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain, wa ba'd. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala mempertemukan kita dalam talkshow pendidikan di sore hari ini, tanggal 26 Desember 2020. Pemirsa dan pendengar Roja yang saya muliakan, Al-Wildan Islamic School ini berdiri tahun 2014, berarti sekarang 6,5 tahun atau kita sebut dengan 7 tahun sedang berjalan. Dan sebelumnya saya pribadi adalah konsultan dari lembaga pendidikan, baik itu pesantren maupun sekolah full day, sekitar 44 sekolah dan pesantren sunnah semuanya di Indonesia. Di antaranya adalah Al-Irsyad Salatiga, kemudian Hidayatun Najah, kemudian Al-Andalus International di Jonggol, dan yang lainnya. Kemudian beberapa perkembangan yang ada, saya melihat bahwa ada satu kebutuhan lembaga pendidikan yang mengharuskan adanya penyatuan daripada kurikulum nasional dengan kurikulum internasional dan juga pesantren. Karena sesungguhnya kalau sekolah yang baik itu adalah sekolah yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat atau kebutuhan umat. Jadi umat membutuhkan apa, maka sekolahlah yang menjawab. Seiring dengan perkembangan dakwah sunnah yang sangat luar biasa,
maka kebutuhan lembaga pendidikan itu juga dibutuhkan tumbuh kembangnya, dan Al-Wildan mencoba untuk mengambil posisi pertama di seputaran Gading Serpong. Alhamdulillah sekarang sudah ada 5 cabang yang sudah berjalan. Al-Wildan 1 itu di Gading Serpong, Al-Wildan 2 di Bekasi, Al-Wildan 3 di BSD City, Al-Wildan 4 itu di Lebak Bulus, Jakarta Selatan, dan Al-Wildan 5 itu di Ben Hill, Jakarta Pusat. Jadi dalam tempo 7 tahun jalan ini, alhamdulillah sudah kita bisa membuka 5 cabang. Kemudian saya ingin menjelaskan kepada kita semua bahwa satu hal yang diinginkan dari lembaga Al-Wildan International Islamic School ini adalah bagaimana penguasaan pendidikan keagamaan yang bermanhaj salaf ini didukung oleh kemampuan-kemampuan lain seperti kemampuan bahasa Inggris. Oleh karena kita menggunakan kurikulum internasional. Saat ini kita berafiliasi ke Cambridge. Jadi untuk pelajaran English, untuk pelajaran matematika atau math, science, itu semuanya full dalam bahasa Inggris. Kemudian bagaimana di dalamnya apa yang diharapkan oleh pemerintah negara kita, pemerintah Republik Indonesia juga tetap tercapai, maka juga ada kurikulum nasional. Kemudian jangan lupa bahwa yang paling penting dari semua itu adalah bagaimana kemampuan anak kita di dalam memahami pemahaman keagamaan sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau sesuai dengan manhaj agama salafus salih. Jadi penyatuan kurikulum internasional, nasional, dan pesantren ini kami ramu dengan apa yang kita sebut dengan TIC. TIC itu singkatan dari Tahfidz Al-Quran and International Curriculum. Jadi kalau kita menyelenggarakan kurikulum internasional saja, sebenarnya itu bebannya sudah sangat berat. Ditambah lagi dengan kurikulum nasional, tambah berat lagi. Ditambah lagi dengan kurikulum pesantren, akan bebannya semakin berat. Jadi 3 kurikulum ini kita terapkan secara holistik, tapi dengan satu strategi, yaitu TIC, sehingga penyelenggaraannya di lapangan itu lebih mudah daripada menyelenggarakan satu kurikulum secara parsial. Jadi walaupun 3 kurikulum ini disatukan, justru lebih mudah bagi guru untuk menjelaskannya, untuk menerapkannya, lebih mudah juga bagi murid itu untuk menerimanya. Karena apa? Karena pembelajaran kita itu dengan menggunakan kurikulum TIC ini pelajarannya sedikit, tidak banyak. Karena konsep belajar yang baik itu adalah belajar sedikit dapat banyak, bukan belajar banyak dapat sedikit. Oleh karena itu salah satu hal yang harus kita perhatikan dalam memilih sebuah lembaga pendidikan, maka hendaklah kita melihat kurikulumnya, karena kurikulum ini adalah ruh daripada pendidikan. Kebayang aja jemaah sekalian, bagaimana kalau ruhnya itu lemah. Maka kurikulum ini adalah hal yang sangat urgent untuk setiap kita untuk mempertanyakan kepada lembaga pendidikan yang akan kita titipkan belahan jiwa kita itu di sebuah lembaga pendidikan itu, baik itu yang full day maupun itu boarding. Kebetulan Al-Wildan International Islamic School dua-duanya menyelenggarakan. Jadi kita menyelenggarakan full day school, artinya datang pagi, pulang sore, dan juga menyelenggarakan pendidikan yang boarding atau pesantren, artinya datang dan tinggal di asrama. Itu poin pertama yang saya ingin jelaskan tentang penjelasan umum tentang kurikulum. Kemudian jemaah sekalian, bahwa
kurikulum yang berkualitas itu yang kita katakan TIC tadi, dia tidak berdiri sendiri. Maka harus ada SDM unggul yang akan mengusungnya sehingga nanti ketercapaian itu mudah. Jadi kalau kita bertanya di sebuah lembaga pendidikan kurikulumnya, it's okay, itu sesuatu yang harus. Tapi setelah itu kita harus bertanya kembali, bagaimana dengan SDM-nya? Karena untuk tercapainya kurikulum yang bagus ini harus diusung oleh SDM yang unggul. Walhamdulillah tahadus bin nikmah jemaah sekalian, bahwa di Al-Wildan saat ini terdapat 33 orang syekh dan syekhoh asli dari Timur Tengah kita datangkan, dari Saudi Arabia, dari Yaman, dari Mesir, dari Sudan, dari Tunisia, dari Aljazair, dari Libya, dari Maroko. Alhamdulillah mereka semua ada di Al-Wildan. Jadi kita tentu karena negara ini adalah negara hukum, maka semua legal mereka semua adalah legal yang sesuai dengan peraturan imigrasi. Jadi kalau Bapak dan Ibu sekalian datang ke sana akan menemukan masyaikh yang banyak, syekh dan syekhoh yang sangat banyak. Walhamdulillah. Kemudian di samping itu, untuk mendukung kemampuan kompetensi di dalam English, kita juga mendatangkan guru-guru yang muslim dari Amerika, itu ada dari Florida, kemudian dari Chicago, kemudian dari UK, dari Australia, dan juga ada yang dari Filipina. Ditambah dengan kita memiliki guru, walhamdulillah ada 90 orang Indonesia yang tamatan luar negeri. Kemudian dari Indonesia sendiri kita mengutamakan penerimaan guru itu dari universitas-universitas ternama di Indonesia seperti UI, ITB, IPB, UGM, karena 4 universitas ini adalah salah satu di antara 4 universitas terbaik, sehingga lulusan-lulusannya pun akan mampu mengusung kurikulum nasional itu secara berkualitas. Kemudian yang ketiga, setelah mengetahui kurikulumnya berkualitas, kemudian gurunya itu dalam bahasa yang paling gampang itu bagus, maka kita harus mengecek sarana dan prasarana atau fasilitas yang dibutuhkan untuk kegiatan pembelajaran yang ada di sekolah. Karena sarana dan sarana atau fasilitas ini adalah salah satu bagian yang membuat anak kita itu nyaman untuk belajar. Di samping nyaman juga aman, gitu. Walhamdulillah, mudah-mudahan nanti suatu saat di samping sekarang sudah terkumpul lebih kurang 5.000 siswa di Al-Wildan, artinya bahwa ada wali murid yang sudah sering ke sana. Bagi Bapak dan Ibu sekalian yang suatu saat Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan akan melihat satu sarana dan prasarana yang memang kita siapkan untuk kenyamanan belajar. Ada yang gedungnya 5 lantai, kemudian menggunakan lift, semua full access semuanya, kemudian dengan proporsional asrama sesuai dengan besarnya ruangan. Jemaah sekalian, kemudian yang berikutnya, apa yang harus diperoleh ketika di Al-Wildan anak-anak itu sekolah? Anak-anak sekolah artinya mutu apa yang hendak dicapai nanti ketika itu Bapak dan Ibu sekalian menitipkan anak di Al-Wildan. Secara rinci nanti akan diterangkan oleh Managing Director Al-Wildan International Islamic School, yaitu Ustadz Mustafa Yamin. Secara umum saya ingin menyampaikan bahwa Al-Wildan itu tampil dalam 2 komponen besar yang ingin ditampilkan dalam mutu pendidikannya. Pertama adalah mutu keagamaan, itu wajib.
bahkan lebih wajib daripada yang lainnya. Al-Quranul Karim, dan ini berstandar sanad. Jadi tahsinnya berstandar sanad, tahfidnya berstandar sanad, dan diajarkan oleh guru-guru yang bersanad. Dan alhamdulillah banyak di antara guru-guru kita itu yang juara dunia daripada penghafal Al-Quran. Ada dari Yaman terutama, Masya Allah. Kemudian yang kedua adalah bagaimana di samping Al-Qurannya itu bagus, tentu akidahnya harus sahih. Karena itu segmentasi keagamaan itu di Al-Wildan itu lebih fokus pada dua hal. Setelah akidahnya benar, maka bagaimana anak itu dididik untuk bisa rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kesadaran tinggi, dan juga bagaimana memiliki akhlak mulia. Karena itu setiap pembelajaran keagamaan, ketika kita fokus setelah belajar akidah, maka tujuan utamanya bagaimana anak rajin beribadah, dan itu juga didukung oleh akhlak yang mulia. Karena itu 24 jam itu kita memiliki QC akhlak untuk mengecek akhlak anak-anak yang ada, baik itu yang full day maupun itu yang berasrama. Kembali saya ingin mengkaitkan penjelasan saya ini dengan sistem penerapan kurikulum TIC. Kurikulum TIC itu, jemaah sekalian, jadi semuanya itu terukur dengan jelas. Indikatornya jelas, orang tua bisa memahami, orang tua bisa mengontrol pembelajaran dan hasilnya. Karena itu di Al-Wildan ada rapot pekanan. Kalau mungkin Bapak dan Ibu sekalian di sebuah sekolah itu hanya menerima atau kebanyakan menerima rapot itu 3 kali sebulan, bahkan 1 kali dalam semester, maka di Al-Wildan itu rapot itu ada 1 kali dalam sepekan yang kita sebut dengan weekly progress report. Weekly progress report ini adalah menampilkan pembelajaran secara menyeluruh, baik itu yang terkait dengan akademik, baik itu yang terkait dengan ibadah, baik itu yang terkait dengan akhlak. Jadi report kejadian apapun yang terjadi di sekolah itu akan disampaikan kepada Bapak dan Ibu wali murid. Pertanyaannya adalah, kenapa harus disampaikan raport atau weekly progress report itu 1 kali sepekan? Apakah tidak cukup 1 kali sebulan atau sebagaimana keumuman 1 kali dalam 3 bulan? Karena pertama, bahwa putra-putri Bapak dan Ibu sekalian yang dititipkan di Al-Wildan itu bukan saja manusia biasa, tapi adalah merupakan belahan jiwa dari Bapak dan Ibu sekalian yang day to day ingin diketahui progresnya, perkembangannya, keadaannya. Sehingga laporan itu sangat diperlukan. Itu pertama. Yang kedua adalah sebagai alat kontrol mutu, baik itu bagi guru, bagi orang tua, dan juga bagi lembaga. Apa yang diinginkan dari wali murid bisa terkontrol dengan cepat, apa yang diinginkan oleh guru bisa terkontrol oleh dengan cepat, apa yang diinginkan oleh Al-Wildan sebagai penyelenggara program bisa terkontrol dengan cepat. Jadi evaluasinya itu benar-benar dilakukan secara intensif, secara rutin, sehingga apapun keadaannya, baik itu menyangkut kemajuan anak-anak atau masalah anak-anak, itu akan cepat terreport oleh sekolah, dan ketika itu ada masalah maka solusinya pun lebih cepat diambil. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah weekly progress report ini adalah sebagai alat ukur kesuksesan pekanan. Anak Bapak dan Ibu dapat apa sih di sekolah gitu ya. Jadi jangan sampai hanya terlihat membawa buku, berangkat sekolah, habis itu pulang sore, atau berangkat pagi, pulang sore bagi yang full day, atau mungkin ketika dia datang diantar dengan rame-rame ke pesantren lalu pulang, kemudian Bapak dan Ibu sekalian tidak mengetahui
perkembangannya apa. Nah, rapot ini adalah merupakan representasi daripada mutu pekanan yang ditampilkan oleh Al-Wildan International Islamic School kepada Bapak dan Ibu sekalian. Memang di samping juga itu rapot per 3 bulan ada, rapot per semester ada, dan rapot itu memuat langsung 3 kurikulum tadi: kurikulum internasional, kurikulum nasional, dan kurikulum pesantren. Jemaah sekalian, kemudian di Al-Wildan itu pendekatan belajarnya yang tadi saya katakan dengan belajar sedikit dapat banyak, artinya mata pelajarannya sedikit, tidak banyak. Belajar matematika dalam bahasa Inggris, sains dalam bahasa Inggris, kemudian English dalam bahasa Inggris, kemudian belajar bahasa Arabnya, kemudian belajar keagamaan sama Al-Quran. Jadi tidak lebih daripada 6 mata pelajaran yang itu yang rutin sekali, bukan 12 mata pelajaran, bukan 16 mata pelajaran, apalagi lebih daripada itu. Karena kembali kepada konsep tadi bahwa belajar yang baik itu adalah belajar sedikit dapat banyak, bukan belajar banyak dapat sedikit. Kemudian apa yang harus diwujudkan untuk ketercapaian mutu ini? Maka pendekatan belajar kita namanya pendekatan mastery learning. Pendekatan mastery learning ini Bapak dan Ibu sekalian, artinya anak itu diajarkan sampai bisa. Jadi ada guru yang bagus mengajarkannya, tapi juga harus sampai bisa kepada anaknya. Artinya daya serapnya itu jelas. Karena terkadang Bapak dan Ibu sekalian ada satu keadaan kegiatan pembelajarannya itu gurunya itu bagus mengajarnya, Masya Allah, tapi nyampe atau tidaknya kepada murid itu belum tentu. Karena itu Al-Wildan menampilkan metode pembelajaran ini, pendekatan ini, bahwa anak itu diajarkan sampai bisa. Satu kali diajarin belum bisa, diajarkan lagi. Tidak bisa, diajarkan lagi. Jadi tidak ada istilah di Al-Wildan anak itu nggak bisa, nggak ada. Insya Allah pasti bisa. Kenapa? Kan diajarkan sampai bisa. Karena itu siswa-siswa pun dikelompokkan berdasarkan peta kompetensinya masing-masing. Yang Englishnya super grade A sama-sama grade A, yang grade B, grade B, grade C, grade C. Demikian juga Al-Quranul Karim, yang grade A, grade A, grade B, grade B, grade C, grade C. Demikian juga yang sains dan math, semuanya berdasarkan pemetaan. Jadi oleh karena itu siswa itu akan sangat berpotensi bertemu dengan teman-temannya semuanya. Karena belum tentu nanti Englishnya di grade A, kemudian Arabiknya grade B. Ketika nanti dia berbicara, masuk belajar di grade A Englishnya, oh ternyata dia grade C Arabiknya, maka dia akan mencari kelompok C. Demikian juga tentang Al-Quran dan lain sebagainya. Sehingga situasi pembelajarannya itu selalu moving, selalu nyaman, selalu enak, dan suasananya bertemu dengan banyak orang dan banyak guru, sehingga tantangan antara yang satu dengan yang lain itu bisa terselesaikan karena memang belajarnya itu berdasarkan peta kemampuan. Bapak Ibu bisa kebayang tidak bahwa kalau anak itu di dalam satu kelas grade A, grade B, grade C disatukan, tentu akan mengalami kesulitan dalam pemahaman sehebat apapun gurunya. Nanti anak grade A digabungkan dengan grade B dan C. Ketika pembelajarannya itu mengikuti grade A, apa yang terjadi pada grade C? Maka dia akan bosan, maka dia akan pusing, bahkan akan bisa mengambil keputusan ekstrim, saya tidak mau sekolah lagi. Untuk apa saya berada di sebuah ruangan kelas yang di situ saya tidak bisa? Kebalikannya adalah ketika kita mengikuti pola pembelajaran yang grade C, sementara grade A juga ada di situ, maka grade akan mengatakan ini lagi, saya bosan. Sehingga anak itu tidak memiliki tantangan. Oleh karena itu, belajar yang bagus itu apabila kita mampu memberikan challenge, memberikan tantangan kepada anak untuk mampu meningkatkan grade-nya berdasarkan peta kemampuannya itu tadi. Jadi, kalau laporannya kepada Bapak dan Ibu sekalian,
bahwa anak itu misalnya kitab bahasa Arabnya itu sudah selesai 3 jilid, insyaallah ta'ala 3 jilid itu siap diuji karena pendekatannya master learning tadi. Maka di Al-Wildan itu setiap akhir tahun itu ada yang disebut dengan ujian EXOT. Ujian EXOT itu singkatan dari ujian Examination of Authority. Jadi ujian mutu yang dilakukan oleh lembaga pendidikan Al-Wildan dengan menghadirkan semua wali murid tidak terkecuali untuk menyaksikan ujian langsung, baik itu lisan maupun tulisan kepada anaknya. Pertanyaannya, siapa yang memberikan ujian? Apakah gurunya? Enggak. Yang memberikan ujian itu adalah guru di luar Al-Wildan untuk mengukur kompetensi yang telah disampaikan kepada wali murid. Apakah benar yang dilaporkan anak bapak sudah hafalannya 5 juz? Kapan bapak dan ibu sekalian bisa menghafal 5 juz? Atau kapan bapak dan ibu sekalian bisa mendengarkannya? Setidak-tidaknya pada saat hari EXOT itu bapak dan ibu akan diuji anaknya di depan langsung. Jadi komposisinya ini pengujinya, ini meja di depan anaknya, samping kiri kanan bapak dan bapak dan ibu sekalian bisa mendokumentasikan. Sehingga nanti akan ada pembuktian, oh bahwa ternyata benar weekly progress report, ternyata benar rapot 3 bulan atau mid semester, lapor 6 bulan atau rapot semester itu benar, itu dimiliki dengan kompetensi yang jelas. Jadi alhamdulillah ini sangat jelas sekali bapak dan ibu sekalian atau jemaah sekalian. Jadi itu ujian EXOT. Jadi ujian EXOT itu biasanya dilangsungkan 2 hari dan wali murid semuanya hadir dan ujian ini kolosal. Dikatakan kolosal, bisa bayangkan misalnya kalau di sebuah Al-Wildan itu muridnya 1.500, berarti berapa yang hadir? Anaknya 1.500, bapak dan ibunya, jadi 4.500 yang hadir. Karena semua akan diuji, maka pengujinya itu banyak, dan pengujinya itu dari dalam negeri dan juga dari luar negeri. Jadi untuk membuktikan apa? Untuk membuktikan mutu yang disampaikan kepada jemaah sekalian atau kepada wali murid Al-Wildan yang sejak awal datang ke Al-Wildan, anak saya dapat apa sih masuk Al-Wildan? Oh, anak saya dapat ini 1, 2, 3. Pada hari itu melalui weekly progress report, pada hari itu melalui rapot mid semester, pada hari itu melalui rapot semester akan dibuktikan dengan EXOT itu. Bukan berarti saya sampaikan ini jemaah sekalian Al-Wildan itu semuanya unggul, tidak. Pasti menyelenggarakan pendidikan itu pasti ada kurangnya, pasti, itu sudah pasti. Sehebat apapun lembaga pendidikan di dunia ini pasti ada kurangnya. Tapi usaha maksimal yang kita lakukan untuk memberikan atau untuk menyuguhkan mutu kepada wali murid yang telah memilih Al-Wildan, dan itu kita harus pertanggungjawabkan secara ilmiah. Jadi itu yang bisa saya jelaskan untuk sesi pertama ini yang terkait dengan Al-Wildan. Nah, Ustaz, Masya Allah, barakallahu fiik, Ustaz. Fiikum barakallahu. Penjelasan cukup luar biasa sekali, tapi tentunya akan sangat melengkapi jika seandainya ada tayangan slide yang tadi sudah dijelaskan oleh Ustaz. Mungkin kita sebelum nanti Ustaz Dr. Mustafa Yamin menjelaskan tentang tujuan yang dicapai dalam program pendidikan Al-Wildan, kita simak dulu beberapa tayangan video berikut ini dari Al-Wildan International Islamic School.
Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwatal Islam azani Allah wa yakum, telah kita simak tadi slide tentang apa yang disampaikan oleh Ustaz Abdul Rahim Al-Bashir, MPD Hafizullah Ta'ala, tentang program-program yang telah beliau sampaikan. Tentunya tadi juga sudah dijelaskan bahwasannya Al-Wida sendiri, International Islamic School, memiliki tujuan yang hendak dicapai dengan memiliki 3 kurikulum yang diterapkan. Dan insya Allah akan disampaikan, dipaparkan oleh Al-Ustaz Dr. Mustafa Yamin Hafizullah Ta'ala, dan kepada beliau kami persilakan. Silakan Ustaz. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu nikmat iman dan Islam. Melanjutkan daripada apa yang sudah disampaikan tadi, subhanallah, ya sudah sebenarnya cukup mencakup dari semua poin-poin inti dalam proses pembelajaran yang ada di Al-Wildan International Islamic School sini. Namun perkenankan saya untuk mencoba menjelaskan lebih detail terkait dengan kurikulum Al-Wildan International Islamic School ini, di mana tadi disebutkan bahwa ciri khas ataupun kurikulum khas yang dimiliki oleh Al-Wildan yaitu adalah TIC tadi, yaitu Tahfiz Al-Quran and International Curriculum, di mana ini merupakan sebuah integrasi yang holistik secara strategis dalam pencapaian kurikulum bagi bangsa Indonesia khususnya dan bagi umat Islam pada umumnya, di mana kurikulum ini terdiri daripada gabungan antara kurikulum nasional, kemudian internasional, serta pesantren. Nah, dalam implementasi daripada program TIC ini, maka para santri ataupun santriwati kita dibagi menjadi beberapa ataupun pilihan. Jadi mereka memiliki beberapa pilihan, yaitu yang pertama adalah TIC Markas, di mana TIC Markas ini adalah fokus kepada bagaimana penguatan terhadap Al-Quran, Al-Quranul Karim, tahfizul Quran, tahsin, sehingga betul-betul mereka memiliki kapasitas kemampuan yang luar biasa. Dan tadi seperti disampaikan oleh Ustadz Dr. Abdul Rahim Al-Bashir, bahwa secara keseluruhan program TIC ini memiliki kekuatan yang sama, memiliki tujuan yang sama, dan memiliki standar yang sama, yaitu terkait terhadap tahsinul Quran. Bacaan Quran mereka ini semuanya kita harapkan memiliki bersanad. Jadi baik itu TIC Markas, kemudian TIC yang lainnya. Dan juga yang kedua adalah kemampuan ataupun hafalan mereka, tahfizul Quran mereka juga bersanad, karena memang diajarkan oleh masyayikh yang mereka kita datangkan dari berbagai negara yang memiliki kualifikasi internasional dan juga memiliki sanad. Jadi ada 3 program. Yang pertama TIC Markas, yaitu fokus kepada Al-Quran. Kemudian yang kedua itu adalah TIC Middle East, yaitu program TIC di mana fokus yang akan diambil atau dicapai oleh anak kita adalah bagaimana mereka mempersiapkan pendidikan mereka setelah selesai di Al-Wildan ini mampu melanjutkan ke Timur Tengah. Jadi ke negara-negara Timur Tengah, di mana bahasa Arab adalah merupakan bahasa utama, sehingga penguatan dalam program TIC Middle East ini adalah bahasa Arab. Selain daripada yang utama tadi adalah kemampuan tahsinul Quran mereka yang bersanad dan juga tahfizul Quran bersanad. Kemudian TIC yang berikutnya itu adalah TIC di mana beberapa santri kita, bahkan juga ya santriwati kita, mereka datang dari sebuah negara ataupun pendidikan yang sebelumnya itu mereka mengambilnya di luar negeri.
banyak sekali orang-orang Indonesia yang ditugaskan, orang tua mereka ditugaskan di Timur Tengah, ditugaskan di Eropa, ditugaskan di Amerika, lalu kemudian ketika mereka ingin menyekolahkan ataupun memberikan pendidikan Islam yang baik, tentunya mereka ingin mencari sebuah lembaga pendidikan di mana komunikasi ataupun dasar pembelajarannya itu menggunakan bahasa Inggris. Jadi beberapa anak Indonesia yang ada yang kemarin kita bertemu dengan para orang tua dari Qatar misalkan ataupun dari Dubai, itu mereka katakan bahwa mohon maaf Ustadz, anak kami ini sejak TK itu mereka sudah di luar negeri. Sehingga bahasa yang mereka gunakan itu lebih kepada menggunakan bahasa Inggris karena mereka di sana sekolah internasional. Nah, kami ingin anak kami ini mendapatkan pengalaman pembelajaran di Indonesia karena kami ingin nanti mereka melanjutkan kuliahnya itu di Indonesia. Namun bahasa yang mereka pahami atau anak kami pahami ini adalah bahasa Inggris. Nah, ketika ada para orang tua yang ingin melanjutkan anaknya di sekolah sunnah, kemudian anak tersebut tidak mampu untuk menggunakan bahasa Indonesia, dan kalau mungkin mereka ada yang dari Eropa, mereka juga tidak bisa berbahasa Arab, kemana mereka harus mencari? Nah, disinilah kita melihat bahwa ternyata kita juga harus mencoba untuk mencarikan solusi terhadap anak-anak kita yang memang dasar bahasa mereka itu adalah bahasa Inggris, atau ada di antara anak kita yang memang sebelumnya juga mereka mempelajari program internasional walaupun mereka di Indonesia. Nah, disinilah kita tanam kita tawarkan, yaitu program TIC Amerika Europe. Jadi di mana Amerika Europe ini adalah sebenarnya untuk tadi konsentrasi dan bagaimana komunikasi yang disampaikan dalam proses pembelajaran, baik itu misalkan pembelajaran ulum syariah, ini disampaikan dalam bahasa Inggris. Tentunya kita memiliki kualifikasi SDM yang mampu untuk mengajarkan ulum syariah dengan menggunakan bahasa Inggris yang benar. Nah, pertama kali tadi TIC Markas. TIC Markas ini ketika banyak orang tua yang ingin bahwa kami ingin anak kami ini fokus kepada Al-Quran. Kami ingin anak kami dalam beberapa tahun ke depan mereka menghafal Quran. Lalu bagaimana caranya agar mereka mencapai tersebut? Nah, TIC Markas ini memfasilitasi mereka, namun sebelum mereka masuk ke dalam proses pembelajaran, di sana kita melakukan pemetaan. Jadi karena latar belakang mereka yang berbeda-beda, ya kan? Jadi ada mereka yang sudah memiliki dasar Al-Quran yang baik, ada yang mungkin sedang saja, tapi bahkan ada yang belum mengenal karena baru mengenal sunnah. Kemudian orang tua dan anak tersebut juga berkeinginan untuk belajar Al-Quran dan fokus kepada Al-Quran. Nah, disinilah kita mencoba untuk membagi kelas tersebut menjadi 3 bagian. Yang pertama itu adalah mujtahid, di mana mujtahid ini adalah mereka yang sudah punya hafalan dan juga tahsinnya sudah baik, dan tinggal pemolesan saja. Dan biasanya mereka belum memiliki sanad. Jadi di sini prosesnya jauh lebih singkat biasanya. Yang kedua itu adalah kelompok ataupun ini namanya kelas spesialis. Spesialis ini adalah siswa yang bacaannya ini standar. Jadi sudah mengenal ahruful hijaiyah, kemudian sudah mengenal tajwid, tetapi masih standar. Karena barangkali sifatul huruf mereka, makharijul hurufnya perlu dipertajam. Nah, di sini mereka dikelompokkan dalam kelompok yang standar, sehingga
kalau mereka dikelompokkan di kelompok yang mujtahid tadi, jangan-jangan nanti mereka tertinggal. Karena yang ini sudah hanya tinggal penajaman saja. Namun yang di sini ada beberapa, mungkin dari beberapa huruf itu ada yang perlu diperkuat ataupun diperbaiki. Nah, disinilah peran daripada masyayikh tadi untuk mengoreksi ataupun memperbaiki daripada sifatul huruf, kemudian makharijul huruf daripada anak tersebut. Namun anak tersebut sudah memiliki standar bacaan Al-Quran. Dan kemudian berikutnya itu adalah yang kelompok satunya, di mana kelompok ini namanya kelompok dasar. Kelompok dasar ini ya mereka dengan latar belakang yang sangat minim sekali, dari pendidikan umum, bahkan dari sekolah yang mungkin sebelumnya sekolah internasional dan tidak ada diajarkan sama sekali Al-Quran, maka mereka juga dikelompokkan. Sehingga mereka pun tidak tertatih-tatih kalau seandainya mereka dikumpulkan dengan kelompok yang tadi. Nah, itu dari TRC Markas. Dan di sini juga masing-masing mereka juga pencapaian ataupun targetnya juga berbeda-beda. Nah, kemudian bagaimana pola TIC Markas tadi? Ini memang yang kita lakukan metodologinya itu adalah dimonitor. Jadi bacaan mereka, latihan mereka itu dimonitor. Ada yang bentuknya monitoring harian, ada juga yang pekanan, dan juga ada yang bulanan. Jadi biasanya itu di beberapa lembaga pendidikan, mereka anak tersebut dilepas begitu saja untuk menghafal Al-Quran. Jadi terserah semampunya seperti apa, lalu nanti kapan siap, kapan misalkan sudah bisa menghafal, lalu kemudian setor dengan gurunya, ustadznya. Nah, kalau dalam dalam proses yang dilakukan di Al-Wildan, ini pelaksanaannya itu dilaksanakan atau dimonitoring itu harian oleh masyayikhnya. Jadi pelajaran Al-Quran ini diberikan setiap hari, sehingga monitoring hariannya dilakukan. Lalu kemudian tadi dengan adanya weekly progress report, ini ada laporan pencapaian berapa halaman yang bisa diselesaikan oleh anak tersebut. Itu monitoring pekanan. Lalu kemudian nanti dilihat kembali dari bulanan, sehingga capaian ataupun output yang kita harapkan ini betul-betul terpantau sejak awal. Jika ada permasalahan di awal dari proses bacaannya yang kurang, maka jangan sampai setelah 1 bulan atau 1 semester baru kemudian dikoreksi. Sementara terkadang hafalan sudah jalan. Begitu pula dalam kelompok TIC Markas ini juga, ini mereka ada dikelompokkan, ya. Jadi yang kelompok spesialis tadi, mereka juga dikelompokkan beberapa kelompok. Yang pertama itu adalah kelompok yang al-mutafawwikun, ya. Jadi at-tafawuk. Mereka ini adalah para santri ataupun santriwati yang memiliki bakat dalam menghafal Quran. Jadi biasanya memang ada Allah berikan perbedaan-perbedaan itu, sehingga mereka memiliki bakat yang luar biasa. Ini namanya kita kategorikan, kelompokkan dengan al-mutafawwikun. Lalu kemudian yang kedua, kelompok berikutnya itu adalah at-tamayyuz. Nah, di mana ini mereka punya unggulan. Jadi mereka dari sisi hafalannya kuat dan sebagainya. Kemudian ada yang berikutnya lagi, kelompoknya ada kelompok al-ijtihad. Kemudian berikutnya ada al-azam. Jadi kalau ijtihad ini mereka masih kurang, tetapi tekun. Jadi terlihat sekali bahwa upaya yang dilakukan sehingga mereka bisa dikelompokkan. Walaupun mereka kurang, tapi kita dukung sedemikian rupa. Dan kemudian ada kelompok yang paling bawah, yaitu al-azam, yaitu anak-anak kita yang masih semangatnya saja masih ada, tapi kemampuan mereka masih kurang.
Betul. Ya. Kemudian murojaahnya juga seperti itu. Jadi untuk murojaah ataupun evaluasi daripada markas di program markas ini juga itu ada yang dikatakan murojaah kubro, ada juga murojaah sugro. Jadi di mana kalau murojaah kubro ini per 5 halaman, ya, per pekan itu per harinya 5 halaman, 1 pekan itu 25 halaman. Kalau murojaah sugro itu ya kita harapkan juga 5 halaman sampai 25 halaman dalam 1 pekan. Kemudian ada juga yang dikatakan jenisnya dengan teman Al-Quran. Jadi peer assessment ataupun sesama teman gitu untuk saling mengecek dan sebagainya. Nah itu TIC Markas, di mana nanti mereka juga ada setelah mereka menghafal 3 juz itu ada sebenarnya ada 10 level untuk di dalam TIC Markas ini, karena untuk mencapai 30 juz tadi, jadi per 3 juz itu ada yang namanya Lajnatul Ubur. Jadi mereka betul-betul dicek, dicermati oleh Syekh untuk memastikan bahwa bacaan yang dihafal tadi atau hafalan Quran 3 juz itu betul-betul benar. Jadi tepat, kemudian sesuai dengan sifat hurufnya benar, dipastikan sampai selesai daripada 3 juz ini dengan baik. Jadi sesuai dengan sanad. Seperti itu. Lalu kemudian TIC yang berikutnya itu ada TIC Middle East, yaitu Timur Tengah. Di mana ruang lingkup daripada program ini adalah di mana anak kita siapkan bagi mereka yang ingin melanjutkan pendidikannya setelah di Al-Wildan ini ke Timur Tengah. Tentunya banyak sekali harapan kita mereka bisa diterima di beberapa universitas seperti Jamiatul Madinah, kemudian di Mesir, di Sudan, dan di negara-negara yang lain. Jadi maka dalam program TIC Middle East ini penguatan atau penekanan yang diberikan itu adalah bagaimana anak kita mampu menguasai bahasa Arab dengan ilmu-ilmunya, gitu ya. Jadi nahunya, sorofnya itu betul-betul kuat, sehingga ketika mereka sudah memiliki kemampuan hafalan Quran yang baik, bacaan Quran yang baik, dan juga bersanad, dan kemudian ditopang pula dengan kemampuan bahasa Arab mereka yang juga baik. Kemudian kualifikasi lulusan mereka tentunya adalah kita harapkan dengan TIC Middle East ini anak-anak kita memiliki kemampuan bahasa Arab yang optimum, sehingga memiliki paling tidak memenuhi syarat untuk mereka bisa melakukan pendidikan di Timur Tengah. Di samping tadi adalah penguatan daripada bacaan mereka, tahsin mereka harus bersanad, dan juga Al-Quran mereka juga, hafalan mereka juga bersanad. Nah, untuk program kegiatan Middle East ini juga dilaksanakan baik itu di full day dan juga termasuk program yang di boarding. Jadi oleh karena itulah maka kegiatan yang di asrama ini itu adalah merupakan satu bagian yang sangat mendukung daripada ketercapaian daripada program yang dilakukan di Al-Wildan. Dengan 24 jam tadi, dengan pengawasan dan monitoring yang dilakukan setiap hari, sehingga output ataupun kualitas ataupun indikator yang sudah kita tentukan tadi itu bisa kita coba lihat, evaluasi itu harian, pekanan, dan bahkan bulanan. Mungkin nanti untuk penjelasan berikutnya bisa kita jelaskan di tanya jawab nanti dari iya. Tapi sebelum masuk ke tanya jawab yang akan kita dengarkan dari para pendengar dan pemirsa Roja, ada satu pertanyaan yang juga menggelitik anak pribadi, juga mungkin para pendengar dan juga pemirsa Roja TV, mengenai salah satunya pertama tentang program full day dengan program boarding school ini. Itu perbedaan yang signifikannya dari ini, apakah secara pembelajaran atau hanya mungkin mereka hanya boarding saja, artinya jadwal tetap sama, tapi setelah itu mereka boarding dan jadwalnya tidak jauh berbeda, atau bagaimana Seth, dengan program tadi itu full day ataupun boarding school tadi Seth?
Ya, nanti Ustaz Abdurrahim baik. bisa. Ya, ini pertanyaan yang sangat bagus sekali. Terima kasih. Ada istilah boarding atau yang kita kenal dengan pesantren, ada istilah full day atau yang lebih mudah dipahami sekolah pulang pergi. Nah, tentu ada yang berbeda. Perbedaan itu bukan saja perbedaan dari menginapnya, tapi lebih banyak dari sisi program. Kalau harus dikatakan lebih bagus mana atau lebih unggul mana, lebih unggul full day atau boarding, tentu boarding lebih unggul daripada full day, terutama dari sisi Al-Quran dan keagamaan. Tapi juga ada persamaannya, bahwa kalau belajar full day dan boarding itu belajar formalnya dari jam 7 sampai jam 4 itu sama. Jadi nanti kalau yang full day pulang ke rumahnya, kalau yang boarding pulang ke asrama. Nah, kemudian nanti antara sholat asar sampai dengan maghrib itu full istirahat. Full istirahat bagi yang boarding. Begitu maghrib mereka sudah langsung harus sholat berjamaah dan wajib berjamaah di masjid. Kemudian antara maghrib dan isya itu ada 3 program dalam satu pekan, yaitu program muhadarah. Jadi mereka wajib mengikuti kajian yang disampaikan oleh para ustadz kita. Yang kedua itu adalah halaqah Al-Quran. Yang ketiga adalah public speaking. Jadi anak dilatih untuk berbicara di depan umum. Kemudian setelah itu mereka kembali untuk menikmati santapan malam. Setelah itu mereka akan belajar mandiri, dikontrol oleh musyrif dan musyrifahnya. Nah, sampai dengan jam 9:30 mereka harus istirahat. Kemudian nanti sekitar jam 3:30 mereka itu akan dibangunkan lagi untuk qiyamul lail dan akan mengikuti sholat subuh berjamaah. Dan habis sholat subuh sampai dengan jam 6 itu program wajibnya itu halaqah Al-Quran bersama para musyrifah atau guru yang sudah memang ditetapkan. Jadi setelah itu mereka sarapan pagi, kemudian persiapan masuk sekolah yang sama dengan full day tadi. Kalau anak full day kita tidak tahu lagi karena itu sudah merupakan tanggung jawab orang tua. Tapi dari sekolah tidak sama sekali melepas itu, ya sudah pulang untuk urusan orang tua, enggak. Kita tetap selalu ada alat kontrol yang kita sebut dengan QC ibadah dan akhlak. Bagaimana ibadah mereka di rumah dikontrol dari sekolah, bagaimana akhlak mereka dikontrol dari sekolah, dan ada buku itu yang menjadi alat kontrolnya. Besok dicek lagi oleh gurunya, sehingga kalau yang ini adalah 24 jamnya, itu insya Allah itu kehidupan mereka dalam lingkungan keagamaan. Kalau yang ini tanggung jawabnya itu lingkungan keagamaan atau apa setelah itu adalah orang tuanya, tapi pengontrolan ada dari sekolah. Kalau antara maghrib dan isya, kalau di rumah kita tidak tahu anak seperti apa. Kemudian habis subuh seperti apa, atau sholat malam atau bagaimananya kita tidak tahu. Jadi itu yang pertama. Yang kedua adalah kalau di boarding itu kenapa dikatakan jauh lebih bagus, terutama anak SMP dan SMA ya pasti. Karena ada latihan kemandirian. Mereka ada kemandirian yang dididik di situ. Kemudian yang ketiga, mereka akan ada kehidupan kebersamaan yang hari-hari itu insyaallah ta'ala lebih besar kehidupan islaminya. Kenapa ada istilah lebih besar? Karena mereka tidak pegang handphone, tidak pegang gadget, selalu terkontrol. Apalagi misalnya yang ikhwan ya, itu semua sisi disorot oleh CCTV. Jadi baik di kamar tidurnya atau di asramanya, di tempat bermain, semua tersorot oleh CCTV.
Nah, beda kalau yang akhwat. Jadi yang banat itu hanya di tempat umum yang ada CCTV-nya. Kalau yang lain tentu tidak bisa karena ada kehormatan yang harus dijaga. Betul. Tapi kalau yang ikhwan, kamarnya, ranjangnya tersorot dengan CCTV. Karena itu di Al-Wildan itu musrif itu dan musyrifah itu dia punya 3 tupoksi atau segmen tugasnya itu ada 3. Pertama, tugas pelayanan. Yang kedua, tugas pendidikan. Yang ketiga, tugas pengajaran. Nah, kalau pelayanan ini memang orangnya khusus, tidak campur-campur. Terutama di tahun ini kita siapin banget ya, alhamdulillah. Jadi kalau yang pelayanan ini murni untuk melayani komunikasi dengan wali murid, melayani kepentingan yang urgen, anak itu sakit dan lain sebagainya, keperluan-keperluan orang tua murid dan anak gitu. Ini fungsi daripada musrif dan musrifah pelayanan. Kemudian pendidikan tentu ada kaitannya dengan akhlak. Kemudian ada musrif dan musrifah pengajaran yang mereka ini kalau hari-hari tertentu yang di luar program yang secara bersama, mereka itu membina siswa yang ada di asrama, siapa yang kurang. Karena tadi pendekatannya, pendekatan master learning. Jadi ada identifikasi, siswa ini malam ini akan diajarkan bahasa Arabnya. Yang ini akan ada pendalaman matematikanya dan seterusnya. Ya, jadi ada pengajaran. Jadi tentu kalau harus saya katakan mana yang lebih unggul, pengalaman kita adalah yang paling unggul itu yang boarding. Masya Allah, terutama dari sisi keagamaan itu udah beda. Dan ini kadang juga kalau dulu kita itu mengenal peta masalah di bidang pendidikan itu dipengaruhi oleh 3 faktor: lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan bermain. Sekarang tambah 1, gadget. Yang terakhir ini justru sangat besar pengaruhnya terhadap perkembangan belajar anak gitu. Betul. Jadi, baik, mungkin itu perbedaannya. Sedikit saya tambahkan. Jadi untuk tadi antara boarding dan full day. Jadi pertama adalah memang karena yang datang ke Al-Wildan ini tidak hanya berasal dari satu tempat. Jadi ada beberapa mereka yang datang dari jauh, dari Pulau Sumatera, bahkan dari negara lain, sehingga salah satunya boarding ada diperuntukkan bagi mereka yang memang dari jauh. Dan di sisi lain ada juga yang mungkin orang tuanya ingin belajar dengan pola pesantren tapi masih belum siap, terlalu jauh dari tempat tinggal. Iya, jadi belum siap untuk pisah sama anaknya. Ada rumah tahfidz. Jadi di sini kita berikan masih ada di antaranya mereka masih bisa belajar seperti yang lain tapi masih bisa kembali. Oh gitu. Jadi di antaranya juga demikian. Ada juga kadang-kadang mungkin ada orang tua yang anaknya aku nggak mau kalau seandainya di asrama misalnya, gitu. Tapi mau belajar. Gitu. Jadi pilihan-pilihan ini itu jadi pilihan lebih pilihan. Jadi sehingga tapi dari sisi pembelajaran ataupun pencapaian ya kita berharap sih memang optimal. Tapi ada mungkin yang masih mempertimbangkan. Iya betul sekali. Jadi betul sekali. Ada orang tua yang menginginkan anaknya boarding, tapi anaknya nggak mau boarding. Terkadang ibunya mau, bapaknya mau, atau sebaliknya, atau kedua-duanya enggak, atau terkadang juga semuanya enggak. Di Al-Wildan itu, alhamdulillah, bagi anak full day itu juga ada kegiatan rumah tahfidz. Jadi ini mereka wajib menginap 24 jam di sekolah, 2 kali 24 jam, 3 hari 2 malam setiap bulan. Jadi itu adalah untuk hiburan bagi orang tua yang tadi itu ingin anaknya pesantren, kemudian tidak mau pesantren, alhamdulillah pesantren 3 hari dalam 1 bulan. Tapi lama-lama benar, setelah betah dia mengikuti program tahfidz itu, mama tahun depan aku pengen masuk boarding. Jadi seperti itu. Kemudian tambahan bahwa benar sekali yang disampaikan oleh Dr. Yamin tadi bahwa kita siswanya itu dari dalam dan luar negeri.
itu kita ada data sekitar siswa kita itu dari 17 negara. Dari Singapura, dari Malaysia, dari Swedia, dari Rusia, dari Korea dan lain sebagainya. Jadi bahkan ada dari orang Indonesia yang ada di luar negeri. Kalau yang tadi yang saya sebutkan itu asli dari sananya ya. Jadi bahkan dari Amerika juga ada. Nah, itu penyebabnya menginspirasi kami bahwa memang TIC Amerika dan Eropa ini adalah diperuntukkan kepada dua jenis anak gitu. Yang pertama yang memang memiliki kemampuan berbahasa Inggris lebih dan memang semuanya full English, mau belajar kimia, fisika semuanya pakai bahasa Inggris, bukunya berbahasa Inggris, pengantarnya berbahasa Inggris, sertifikatnya sertifikat internasional. Kemudian yang kedua adalah memang mereka dipersiapkan untuk belajar di luar negeri dan perguruan tinggi umum. Jadi itu tujuannya. Baik itu yang boarding maupun full day. Wallahu ta'ala. Masya Allah. Mungkin kita akan berikan kesempatan kepada para pendengar dan pemirsa Roja TV yang ingin bertanya. Kami buka sesi interaktif soal jawab. Bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung, Anda bisa menghubungi kami di 021-823-6543. Dan bagi Anda yang ingin bertanya pesan singkat, melalui pesan singkat di 0819896543. Lalu kita angkat pertama dari penelpon kita di 021-823-6543. Ya, silakan. Ya, silakan. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan berada di mana? Ya. Ya, syukuron Ustadz atas kesempatannya. Ya, saya dari daerah timur bagian timur Indonesia, Maluku Utara Ustadz, Kota Ternate. Ya. Langsung pertanyaannya Ibu mungkin? Iya, saya ingin bertanya, ya, syukuran Ustaz, apakah persyaratan masuk ke Al-Wildan International Islamic School, kemudian yang kedua, apakah harus dari SMP dulu? Kemudian ini alamatnya di mana Ustadz Afwan? Ya. Baik, terima kasih Ibu. Dengan siapa Ibu? Mohon maaf tadi belum disebutkan namanya. Iya. Mungkin itu saja Ustadz, syukran. Dengan Ibu Rusdiah. Ibu Rusdiah. Afwan, terima kasih banyak Ibu. Jazakallahu khairan. Ya, terima kasih. Baik, mungkin bisa dijawab Ustadz dua pertanyaan tadi tentang persyaratan. Kemudian tadi yang kedua, apakah memang harus langsung SMP. Atau boleh sebelumnya atau bagaimana? Silakan Ustaz. Ya, baik, terima kasih banyak Ibu atas pertanyaannya. Kalau persyaratannya adalah tentu di kelas akhir, kalau kelihatannya Ibu ini ingin pesantren pastinya, karena itu dari jauh ya boarding. Maka kalau anak Ibu masuk SMP berarti sekarang berada pada posisi kelas 6 pastinya. Kemudian yang kedua nanti akan dilakukan tes, dan tes itu lebih kepada pertama baca Qurannya, kemudian yang kedua matematika dan wawancara. Jadi nanti kalau sudah melalui proses tes itu, sekarang ini langsung menggunakan sistem one day service. Bapak dan Ibu sekalian daftar, janjian tes, insya Allah hari itu juga langsung diumumkan. Kemudian apakah harus dari SMP baru atau masuk SMA atau bagaimana? Jadi masuk boarding itu adalah mulai dari SMP di Al-Wildan, tapi juga boleh dari SMP dari luar. Demikian Ibu. Nah, jadi tempatnya
Tempatnya kalau yang akhwat atau yang perempuan di Al-Wildan International Islamic School 1 Gading Serpong. Kalau untuk anak yang ikhwan itu di BSD City, dua-duanya di Tangerang dan jaraknya sekitar 20 menit lah ya, untuk ukuran Jakarta dan seputarnya gitu. Jadi untuk BSD dan Serpong ini memang dari jenjang SD sampai SMA saja? Iya, dari TK sampai SMP ya? SMA. TK, Masya Allah. Kita angkat kembali pertanyaan berikutnya. Demikian jawaban untuk Ibu Rusdian yang ada di Ternate. Mudah-mudahan dapat difahami jawabannya tadi sampaikan. Kembali kami angkat pertanyaan melalui telepon. Silakan kepada para pendengar dan pemirsa yang ingin mengetahui lebih dalam tentang program pendidikan lembaga pendidikan Al-Wildan International Islamic School. Silakan di 0218236543. Ya. Baik, terputus. Kami tunggu kembali. Kita angkat pertanyaan di pesan singkat terlebih dahulu, Ustaz. Mungkin bisa dijelaskan, Ustaz. Di sini ada pertanyaan, Ustaz. Yang pertama, apakah mungkin tadi sudah dijelaskan sama Ustaz Abdurrahim Bashir. Sudah tepat masuk ya. Silakan. Ya, silakan. Halo. Iya, silakan. Baik, Ibu mungkin mohon maaf dikecilkan suara televisinya, cukup menyimak lewat telepon saja biar Ibu tidak terlalu bingung karena memang agak delay dengan di telepon dengan yang di televisi. Silakan Ibu, dengan siapa Ibu? Dengan Uminya Akmal, dengan Umu Akmal. Nah, di mana Umu Akmal? Iya, dari Cengkareng, Jakarta Barat. Silakan Umu Akmal. Ya, ada 2 pertanyaan nih Ustadz. Yang pertama, ini kan tadi saya dengar Wildan ini ada beberapa cabang ya, ada 1-5 kalau nggak salah ya. Itu betul. Ketika kalau kita mendaftar, apakah harus mendaftar di misalnya di salah satu cabang Wildan, tapi bisa jadi kita ditempatkan di misalnya daftarnya di Wildan yang cabang 5 BSD misalnya, terus tapi nanti ternyata dapatnya di yang lain gitu, Ustaz. Atau kita harus mendaftar di tempat yang kita mau tuju gitu. Itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua, terkait masalah biaya tadi kayaknya belum dijelaskan ya, Ustaz. Ya, belum. Itu saja. Baik, terima kasih. Terima kasih. Akmal, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umu Akmal, Masya Allah. Jadi kalau untuk pendaftaran, Ibu mau di mana saja boleh. Misalnya Ibu dekatnya dengan Al-Wildan 5. Kemudian Ibu memang untuk Al-Wildan 5, maka Ibu akan langsung di situ. Tapi boleh juga Ibu mendaftar di Al-Wildan 5, tapi maunya ke Al-Wildan 1, tidak ada masalah. Jadi yang lebih mudah bagi Ibu gitu. Itu pertama. Yang kedua, ketika itu diumumkan, maka Al-Wildan saat ini mengikuti pilihan orang tua murid. Ketika misalnya yang dipilih adalah Al-Wildan 4, maka Al-Wildan 4. Bukan karena Al-Wildan 4 kemudian udah penuh nih, udah Ibu di Al-Wildan 1 aja, yang enggak, sesuai dengan pilihan saja. Kemudian tentang biaya ya. Biaya pendidikan di Al-Wildan ini, karena ini adalah sekolah internasional, tentu berimbang dengan mutu kurikulumnya, berimbang dengan gurunya yang high quality. Seperti yang saya sampaikan tadi, gurunya dari Timur Tengah ada 33 orang, gurunya ada dari Florida, ada dari Chicago, ada dari UK, ada 90 orang tamatan luar negeri. Tentu berimbang aja Ibu biayanya. Untuk nominal mungkin tidak mengapa, kami sarankan Ibu langsung menghubungi nomor telepon Al-Wildan International Islamic School, atau dengan senang hati ditunggu di Al-Wildan Islamic School. Terima kasih banyak Ibu. Nah, terima kasih Ibu Umu Akmal, dan demikian jawaban yang telah disampaikan oleh Ustadz dari pertanyaan yang sudah Ibu sampaikan. Kita angkat pertanyaan berikutnya, silakan. Ya, halo. Ya. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan berada di mana? Ya, sebelumnya jazakumullah khair udah diberikan kesempatan. Ana Umu Fadil, domisili di Abu Dhabi. Tapi alhamdulillah ini lagi mudik Ustaz, jadi lagi nelpon dari Surabaya. Masya Allah.
Ya, alhamdulillah 2 anak kami sudah bergabung di Al-Wildan sejak ini tahun kedua. Jadi, Masya Allah. Tahun kedua pandemi ya. Dan kami sampaikan jazakumullah khair karena sudah memberikan sebuah ide cerdas yaitu TIC. Yang mana sangat membantu anak kami, apalagi anak-anak yang dari luar negeri, pindah dari luar negeri, karena materi di Indonesia itu kan sangat-sangat banyak gitu ya pelajarannya, dan alhamdulillah dengan TIC ini mereka sangat terbantu. Terus yang kedua, kalau boleh Ana ingin menanyakan tentang kapan atau mungkin adakah kemungkinan Al-Wildan membuka homeschooling, Ustadz? Karena sepertinya itu akan menjadi solusi yang Masya Allah untuk teman-teman kami yang ada di luar negeri juga. Karena pendidikan agama di sana itu mereka, sekolah-sekolah di sana ya, kayaknya masih kurang gitu. Jadi kayaknya kita tuh lagi cari banget gitu solusi untuk anak-anak biar mendapatkan pelajaran agama yang bagus, yang sesuai sunnah gitu ya, tapi tidak perlu berjauhan dengan anak gitu. Jadi mudah-mudahan dengan homeschooling bisa memfasilitasi teman-teman yang belum mau berpisah dengan anaknya, tapi bisa dapat pendidikan agama Islam yang sesuai sunnah seperti yang Al-Wildan ajarkan gitu. Nah, cukup, Bu? Kalau boleh yang selanjutnya lagi. Ya, cukup Bu ya. Nanti biar berikan kesempatan kepada yang lain. Kapan ini mau offline Ustadz? Terus apa saja yang akan disiapkan oleh Al-Wildan untuk offline-nya nanti gitu. Ya itu aja Ustadz, jazakallahu khair, barakallahu fikum. Iya, nanti kalau untuk penjelasan program nanti akan disampaikan oleh Ustadz Yamin, tapi ini pertanyaannya sangat bagus sekali. Dan juga terima kasih Ibu atas apresiasinya kepada Al-Wildan International Islamic School yang telah memfasilitasi anak Ibu sehingga sesuai dengan harapan. Jadi yang kedua, tadi ada pertanyaan apakah ada keinginan homeschooling dari Al-Wildan. Ini alhamdulillah ini pertanyaan yang sangat cerdas sekali. Baru saja pekan ini kita terus mendiskusikan hal ini, bahkan bukan hanya homeschooling. Jadi ada 2, Al-Wildan ini ke depan akan membuka sekolah online. Sekolah online ini diperuntukkan kepada siswa-siswa yang sekarang ini berada di sekolah umum, terutama sekolah internasionalnya yang basicnya English, baik itu di dalam negeri maupun luar negeri. Mereka di sekolahnya itu kurang mendapatkan pelajaran Al-Quran dan agama, kemudian kita membuka sekolah online itu. InsyaAllah ta'ala, dan tentu karena ini online, dia akan merambah baik itu dalam negeri maupun luar negeri. Tapi nanti tentu ada klaster wilayah, karena jam belajar yang berbeda tentu akan diatur sedemikian rupa. Yang kedua, insyaallah ta'ala, ini salah satu hikmah daripada pandemi, menginspirasi kita itu untuk mencoba membuka sekolah online. Kalau tadi itu memang itu menyisihkan waktunya untuk belajar agama, tapi kalau ini benar-benar jadi aktivitasnya itu day to day, dari pagi hingga sore, itu memang program benaran. Jadi sekolah cuma di rumah. Cuma kapan itu akan diselenggarakan, ini sedang kami matangkan konsepnya, karena terlambat sedikit tapi matang itu jauh lebih bagus daripada terburu-buru tapi ketahuan nanti mohon maaf akan berhenti di tengah jalan gitu. Karena konsep ini, konsep yang matang itu adalah awal dari sebuah perjalanan sebuah lembaga yang matang ke depan. Kalau konsepnya aja belum matang, bagaimana ke depannya gitu. Jadi harus matang dulu, dan alhamdulillah sangat tersambung baik dengan apa yang Ibu pikirkan. Mudah-mudahan ke depan bisa terlaksana dengan baik. Kemudian pertanyaan yang terakhir adalah kapan nih offline? Alhamdulillah kita semua ini sedang merindukan offline. Sekarang ini sudah 7 bulan menuju 8 bulan sekolah online. Banyak hal yang kita rasakan ketika sekolah online ini. Yang pasti bahwa mutu itu tidak sebagus mutu offline, itu udah pasti. Karena itu kita berharap mudah-mudahan kondisi pandemi ini yang
telah diinformasikan oleh pemerintah itu segera berakhir. Intinya adalah kita akan menyesuaikan dengan pemerintah. Begitu pemerintah mengumumkan offline, maka tentu akan menyesuaikan. Ketika nanti pemerintah mengatakan, jangan dulu, maka tentu kita akan menunda. Karena salah satu daripada cara kita beragama adalah taat kepada ulil amri. Demikian Ibu, mungkin ada tambahan Ustaz? Nah, Ustaz, jadi untuk terkait dengan pertanyaan terakhir tadi, bahwa memang untuk memutuskan pelaksanaan kegiatan offline ini, memang kita melaksanakan beberapa tahapan-tahapan, karena dari analisa kita di lapangan tentunya kita selalu memantau pertama kali adalah kondisi peta terakhir daripada penyebaran pandemi ini. Kemudian berikutnya juga kita memastikan, jadi sebelum kita melaksanakan itu kita ingin memastikan bahwa segala sarana dan prasarana yang terkait dengan protokol kesehatan ini juga harus kita pastikan. Jadi kami sedang mempersiapkan SOP-nya terkait dengan bagaimana cara controlling, kemudian bagaimana titik koordinasi, titik posisi untuk kontrol kedatangan, baik itu dari orang tua ataupun driver, kemudian juga siswa, kemudian berapa titik posisi yang harus kita jaga. Jadi segala macam protokol kesehatan titik-titik tersebut juga harus dipastikan, karena di masing-masing cabang juga dengan kondisi yang berbeda. Jadi berapa APD yang harus disiapkan, berapa hand sanitizer yang harus disiapkan, itu sedang menjadi persiapan kita, sehingga kita memastikan kalau seandainya kita laksanakan itu, maka proses flow daripada kedatangan ataupun kepulangan dan kegiatan yang ada di dalam kelas ataupun di dalam sekolah ini kita pastikan memenuhi persyaratan daripada protokol kesehatan tersebut, sehingga jika terjadi misalkan nauzubillah, misalkan ketika proses pelaksanaan itu tiba-tiba ada permasalahan, lalu bagaimana evakuasi ataupun SOP kita untuk penanganan. Makanya seluruh cabang ya Al-Widan hari ini itu melakukan pendekatan dan komunikasi yang intens dengan pusat kesehatan setempat, dari puskesmas, kemudian klinik yang ada, dan rumah sakit, dan kita membangun adanya semacam kesepakatan ataupun MOU dengan mereka, sehingga persyaratan-persyaratan ini kita tentunya kita selesaikan terlebih dahulu, lalu kemudian setelah itu kita pun menyampaikan ini kepada pihak pemerintah setempat untuk dilihat, kemudian nanti divisitasi, dipastikan kita memenuhi persyaratan yang ada, dan apabila mereka menyetujui kemudian menandatangani, maka kita pun sudah mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. Namun qadarullah sampai hari ini memang ketika lingkungan yang kita datangi oleh para pimpinan unit, dari direktur pendidikan kita dan kepala sekolah, kondisinya masih tarik ulur, dan jadi begitulah di lapangan menunggu. Jadi kami tetap menunggu daripada kebijakan ataupun keputusan daripada Pemda setempat. Jadi kita berharap mudah-mudahan segera kondisi ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan offline ini secepat mungkin, insya Allah. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan atas penjelasan yang disampaikan Ustaz. Dan untuk pertanyaan berikutnya, ini pertanyaan dari pesan singkat, dan juga memang pertanyaan yang juga banyak ya ditanyakan. Ustaz, saya belum paham dengan program TIC. Apakah saat masuk orang tua memilih program ini atau bagaimana? Dan yang kedua pertanyaannya adalah, bagaimanakah dengan pendampingan anak-anak ya selama belajar, khususnya program full day atau guru mapel? Dan yang ketiga, kurikulum apakah yang dipakai dalam dipakai di pelajaran nasional, Ustaz? Silakan Ustaz. Mungkin Ustaz Mustafa. Silakan Ustaz. Iya, jadi terkait dengan program yang ada di Al-Wildan International Islamic School ini adalah bahwa program yang dilaksanakan itu sebenarnya tidak ada perbedaan dengan pelajaran-pelajaran yang lainnya.
Hanya saja pertama barangkali ketika ada orang tua yang mendaftarkan ke Al-Wildan, mereka biasanya memiliki rencana program yang akan mereka laksanakan di artinya mereka pilih. Ada di antara mereka yang ingin hanya fokus di dalam Al-Quran. Anak saya hanya ingin bagaimana Al-Qurannya baik, menghafal dengan baik. Saya tidak terlalu melihat daripada misalkan pelajaran-pelajaran yang keduniaan. Nah ini tentunya kita akan fasilitasi dan kita akan sampaikan untuk bisa memilih program TIC Markas tadi. Kemudian ada juga di antara orang tua dan anak-anak kita yang mungkin merencanakan dia ingin sekali melanjutkan pendidikannya di Timur Tengah. Maka mereka bisa mengambil program Middle East ini. Lalu kemudian ada lagi yang saya ingin anak saya belajar pelajaran umum, kemudian nantinya kita berharap mereka bisa masuk di perguruan tinggi nasional misalkan, ataupun di Indonesia, ataupun juga ada yang juga ingin melanjutkan program pendidikannya di universitas yang ada di luar negeri. Maka program ini mereka bisa mengambil di program TIC Amerika Eropa, dan insya Allah di tahun yang akan datang juga kita akan mengembangkan program yang namanya TIC DIC International, di mana ini diuntukkan bagi anak-anak kita yang ingin nantinya mempersiapkan program pendidikannya untuk melanjutkan di perguruan tinggi dalam negeri. Mungkin di universitas yang favorit tentunya, yang baik ya. Jadi sehingga mereka bisa mempersiapkan dengan baik, sehingga sains, matematiknya dan segala macamnya. Nah, program umumnya juga tetap disampaikan. Jadi secara keseluruhan program seperti TIC Amerika, Eropa dan TIC DIC Internasional ini, itu program pembelajarannya seperti program-program yang lain. Jadi kurikulum nasional diberikan di sana. Hanya memang untuk yang AE ada penguatan di dalam bahasa Inggris, ya, dalam beberapa sains subjeknya itu dalam pelaksanaan dalam bahasa Inggris. Adapun nanti yang DIC Internasional itu mereka tetap menggunakan bahasa Indonesia, tapi ada program khusus untuk persiapan-persiapan untuk masuk ke perguruan tinggi nasional yang memiliki kualifikasi yang baik, ya. Jadi seperti UI mungkin, kemudian ITB, IPB, UGM dan lain sebagainya. Program-program yang jelas universitas yang sangat diinginkan oleh anak kita. Jadi semua program itu ada. Jadi program nasionalnya tetap ada, namun ada penguatan. Dan yang menyamakan di antara semua ini, yang harus standar itu adalah pertama adalah tahsinul Qur'annya. Qur'annya harus betul-betul bersanad, dan Al-Qur'an hafalannya pun walaupun itu 1-2 juz misalkan, tapi betul-betul juga bersanad. Saya kira ini. Nah, Ustaz. Dan juga Ustaz, mungkin ada pertanyaan juga tentang apakah orang tua bisa memilih 2 program sekaligus, misalnya atau program TIC Markas dengan program TIC Amerika Eropa, atau memungkinkan tidak Ustaz, ketika orang tua memilih 2 program tersebut berjalan secara bersamaan paralel dengan 2 program sekaligus? Masya Allah, pertanyaan yang bagus sekali. Jadi terkait dengan program ini sebenarnya adalah kita mencoba untuk membantu untuk pencapaian sebuah program gitu ya. Jadi kalau misalkan nanti ada keinginan berubah, ini sebenarnya tidak dalam proses perjalanan, tapi mungkin misalkan di SMP mengambil program Markas, lalu kemudian nanti di SMA mengambil program DIC Internasional ataupun Amerika Eropa, sehingga fokus Al-Qur'annya sudah selesai di 3 tahun, ya. Lalu kemudian nanti persiapan untuk perguruan tingginya di SMA. Dan alhamdulillah ada yang seperti itu. Ada alhamdulillah. Jadi memang jadi boleh kalau untuk memilih 2 jurusan tadi, TIC Amerika Eropa, mungkin Timur Tengah, tapi itu pas pergantian unit dari SD ke SMP. Kalau di SD juga ada, SD itu programnya internasional sama Markas. Begitu nanti naik ke SMP, mau Amerika boleh, mau Timur Tengah boleh, mau Markas boleh. Begitu nanti pergantian dari
SMP ke SMA juga boleh, dan alhamdulillah itu ada, dan alhamdulillah saat ini anak-anak kita juga ada yang diterima di Timur Tengah, ada di Eropa, kemudian ada di UI, di ITB, di IPB, UGM, Unibrow, dan hampir di semua perguruan tinggi ternama itu ada semua. Alhamdulillah. Masya Allah. Dan juga mungkin kalau mengambil 2 program sekaligus juga akan kesulitan pada anak kali. Kesulitan. Betul sekali. Karena waktu yang kejar target dari program TSI Markas, kemudian juga kejar target dari... Betul sekali. Satu, ada tambahan tadi, ada pertanyaan Ibu yang sebelumnya, penentuan tentang jurusan. Nanti akan ada placement test ya Bu ya. Placement test itu anak ibu ini dominannya di mana, kemudian nanti akan diarahkan dan diskusikan. Jadi kesimpulan akhir dalam pemilihan jurusan itu melibatkan 3 komponen, jadi sekolah, orang tua, dan anak. Oh gitu. Masya Allah. Luar biasa sekali saatnya program-program yang ditawarkan oleh Al-Wildan International Islamic School. Tapi qadarullah Masya Allah saat, karena waktu juga saat yang kalau bicara programnya tentunya masih panjang yang akan disampaikan oleh Ustadz Mustafa Yamin ya. Karena masih banyak yang akan dijelaskan, dan mungkin bagi orang tua yang memang berminat memasukkan putra dan putrinya ke Al-Wildan International Islamic School, bisa nanti lebih dalam bertanya tentang apa yang tadi dijabarkan yang belum dituntaskan oleh Ustadz Mustafa Yamin, hafizahullah taala, nanti bisa ditanyakan kepada beliau di lokasi saat ya. Dan sebelum kita akhiri, terakhir Ustaz mungkin ada yang mau sampaikan oleh Ustaz Abdurrahim Al-Bashir dan juga Ustaz Mustafa Yamin. Silakan Ustaz. Baik, barakallahu fikum jemaah sekalian. Al-Wildan Islamic School ini memang dibangun untuk menjembatani keinginan yang diinginkan oleh calon wali murid. Kalau wali murid ingin anaknya fokus duluan Al-Quran, sudah ada program TIC Markas, baru ke yang lain. Kalau ingin anaknya itu Al-Qur'annya bagus, agamanya bermanhaj salaf, tapi semua pembelajarannya itu basicnya English, sudah ada program TIC Amerika Eropa. Kalau anaknya itu ingin Al-Qur'annya bagus, agamanya bermanhaj salaf, tapi semua pembelajarannya itu menggunakan bahasa Arab, sudah ada TIC Middle East. Kalau ada anak yang memang hanya atau orang tua ingin anaknya itu Al-Qur'annya bagus, pemahaman agamanya bermanhaj salaf, tapi memiliki kemampuan dalam berbahasa asing, sudah ada DIK Internasional namanya. Barangkali itu, dan insya Allah Al-Wildan akan menjawab apa yang diinginkan oleh umat insya Allah. Dan Ustaz Mustafa Yamin mungkin ada tambahkan? Cukup ya. Terima kasih banyak Ustadz. Jazakumullahu khairan atas penjabaran dan penjelasan tentang Al-Wildan International Islamic School ini, dan tentunya sangat menarik sekali buat para pemirsa juga pendengar Roja ya, untuk mengetahui ataupun juga mungkin akan ikut bergabung di dalam program pendidikan yang telah ditawarkan tersebut. Ikhwatal Islam azani Allah wa yakum, demikianlah program talkshow pendidikan Islam yang telah kita simak bersama dari salah satu lembaga pendidikan Islam yang bermanhaj salafus soleh, yaitu Al-Wildan International Islamic School. Dan tentunya nanti bagi Anda semuanya, bagi antum semuanya yang ingin memasukkan putra-putrinya ataupun ingin bertanya lebih lanjut, nanti Anda bisa menghubungi langsung di bagian sesi pendaftaran ataupun bagian komunikasi yang nanti akan menjelaskan kepada antum semua tentang Al-Wildan ini. Dan kami cuma terima kasih banyak barakallahu fikuma untuk para narasumber kita, 2 narasumber kita ini yang telah hadir di Roja. Jazakumullah khairan Ustaz atas kehadirannya. Ustaz juga Ustaz Mustafa Yamin, jazakumullah khairan. Dan Ikhwatal Islam azani Allah wa yakum, kami akhiri program ini dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda masih bersama Roja TV. Ikuti terus kajian Islam yang akan ditayangkan pada jam-jam berikut ini. Program talk show seputar dunia pendidikan Islam. Kecerdasan yang kita bangun itu kecerdasan yang meliputi intelektual, kecerdasan spiritual,
dan kecerdasan sosial. Kenapa kita mendatangkan Mas Sayah ini? Karena kita akan mencetak tamatan Binbas pernah menyelesaikan kitab, bukan sekedar kurikulum saja. Jangan lewatkan program talk show seputar dunia pendidikan Islam yang berbasis mahad atau pesantren. Insya Allah kami selalu berusaha untuk mengembangkan, dan kami bersyukur bahwa lahan tanah itu masih cukup luas untuk dikembangkan. Bagaimana mekanisme dari penerimaan santri baru ini, Ustaz? Dengan datang ke pondok, di pondok pun online, kami online kan. Simak acara ini setiap hari Sabtu jam 16.00 sampai dengan 17.30 waktu Indonesia Barat. Di Roja TV dan Radio Roja. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Bismillahirrahmanirrahim.